Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek suara. Jelas, Pak Teguh? Jelas, Pak. Pak Fajar? Ya, saya bisa mendengar dengan jelas. Oke, kalau gitu kita mulai. Kepada Ibu Ambar dan Bapak Mujiono yang kami hormati, Bapak Teguh dan Bapak Fajar yang juga kami hormati, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik, sehat, dan penuh nikmat. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan mencoba mengadakan wawancara pasca observasi yang pelaksanaan pembelajarannya sudah dilakukan di hari kemarin dan lusa, tanggal 22 dan 23. Dalam hal ini kami akan mencoba untuk mewawancarai satu persatu. Kita mulai dari Pak Teguh. Oke. Pak Teguh siap? Iya, Pak. Oke. Pak Teguh Waluyo, belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Betul ya, Pak? Betul nih. Bagaimana kesan setelah melakukan pelajaran? Apakah sesuai dengan yang Pak Teguh rencanakan? Iya, Pak. Ada gangguan audio dari Pak Bambang itu sendiri, Pak. Mungkin ada kabel yang belum lancar itu tersenggol. Tapi pertanyaan Pak Bambang sudah saya tangkap tentang kesan kami ketika menyajikan di dalam pembelajaran bahasa Inggris kemarin. Tentu saja menurut kami sangat menantang, Pak, apalagi ini adalah benar-benar new normal. Tidak seperti biasa tatap muka, bertemu dengan siswa, bisa kontak eye secara fisik, tetapi ini adalah pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan berusaha mengurangi substansi dari materi dan juga nanti diharapkan pencapaian KD-KD-nya terlampaui, kami berusaha untuk menyajikan dengan seinovatif kami, Pak, dengan menggunakan beberapa cara yang terkait dengan teknologi. Oke, kalau tanpa headphone, suara saya jelas? Tanya sangat menantang, Pak. Kurang jelas. Kurang jelas? Suaranya kurang jelas, Pak. Oh gitu. Ya, kita coba lagi pasangkan. Halo, cek. Cek. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Terus berikutnya coba saudara ceritakan yang saudara rasakan yang telah memuaskan dan hal yang kurang memuaskan. Oke, Pak. Untuk hal-hal yang telah memuaskan bagi kami adalah apa yang sudah kami sajikan di sana, siswa bisa mengikuti dari awal sampai akhir dalam pembelajaran itu dengan beberapa media yang kami gunakan dari Sway, fasilitas dari Microsoft.
Berikutnya Pak Teguh, halo. Hanya saja yang kurang memuaskan bagi kami adalah antusiasme siswa berbeda dengan ketika tatap muka, Pak. Ketika tatap muka, di sana siswa bisa lebih terkontrol, dalam arti kita bisa melihat secara langsung, kita bisa mendekati, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada, kita bisa secara langsung memberikan masukan di situ dan melihat reaksi siswa. Tapi ketika di video conference, di sana kami tidak mengontrol siswa itu sendiri karena berjauhan, mungkin di rumah lagi dalam keadaan apa di situ, dalam mengikuti, kami tidak terlalu bisa mengontrol, Pak. Itu yang merupakan hal yang kurang memuaskan bagi kami. Iya, Pak, terima kasih. Kira-kira perkiraan Pak Teguh maaf Pak, suaranya kurang keras, suaranya agak kurang keras, Pak. Iya. Suara Pak Bambang agak kurang bisa didengar oleh kami. Cek. Oke. Seperti ini masih? Atau tanpa ini? Masih Pak, masih kurang jelas. Coba cek, bisa didengar? Ya. Bisa lebih ya, baik? Bisa didengar itu Pak, bisa. Oke, berarti ya, bisa tidak usah pakai headphone ya, kita lepas saja. Oke, ya berikutnya Pak. Oke, ya. Bagaimana perkiraan saudara tentang ketercapaian kompetensi, Pak? Kompetensi siswa pada pembelajaran itu. Okay. Untuk kompetensi yang kami sampaikan kemarin kan kompetensi dasar 3.6, 4.6, yang di sana tersimpulkan dalam KD itu, yaitu showing the existence atau menunjukkan sebuah keberadaan benda, binatang atau orang. Nah, di sana beberapa hal yang terkait dengan itu dalam mengekspresikannya, yaitu expressions of asking for information and giving information. Menurut kami, ketercapaian kompetensi ini siswa bisa mengimplementasikan cukup baik, Pak. Terbukti ketika kami menyajikan video, kemudian siswa mengamati, siswa kalau dipresentasikan mungkin menirukan, siswa bisa, Pak. Kalau dipresentasikan misalnya itu bisa mencapai berapa? 80 atau 85 itu ya? Atau seberapa, Pak? Ya, Pak. Ya, kalau dipersenkan ya menurut kami 85, Pak. Oke. 85 bisa mencapai itu. Oke. 85%. Oke. Berikutnya, Pak. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa, Pak? Oke, Pak. Memang di PJJ ini kesulitan siswa ketika bertanya atau mengklarifikasi apa yang kami sampaikan, biasanya terkait dengan physically ya. Kalau yang terkait dengan materi, di sana mungkin secara spesifik siswa belum bisa menunjukkan apa yang sebenarnya dia atau mereka tanyakan atau klarifikasi, Pak. Ya karena tidak adanya tatap muka langsung itu kan, interaksi secara langsung itu, Pak. Untuk Pak Teguh sendiri, ya Pak. Kesulitan. Ya Pak. Oke Pak. Suaranya agak kemeresak lagi tadi, jadi kami belum bisa menangkap secara sempurna. Tapi untuk pertanyaan yang terakhir tadi, insya Allah kami sudah bisa menangkap tentang kesulitan kami dalam pembelajaran tersebut, yaitu kami dalam menyajikan, kalau dalam bahasa Jawanya itu gergeten, Pak. Gergeten artinya apa yang
ingin saya sampaikan sudah seharusnya tuntas dalam waktu sekian menit pembelajaran, ternyata terganggu oleh beberapa hal yang terkait dengan komunikasi. Contohnya adalah sinyal yang kurang bagus, apa namanya, internet connection yang tidak baik, dan juga di kami yang kedua adalah mengontrol siswa. Siswa ketika kami contohkan, contoh misalkan kami minta untuk bersuara, lumayan susah Pak, karena mungkin ada siswa yang memang sengaja tidak mau memunculkan suaranya, sehingga minta untuk bersuara itu tidak mau Pak. Hanya beberapa yang aktif dari yang gabung. Terima kasih. Berikutnya, mungkin ada alternatif kira-kira untuk mengatasi kesulitan itu Pak. Alternatif pemecahan masalahnya untuk mengatasi kesulitan itu. Kedepannya seperti apa nanti? Ya, oke. Alternatifnya menurut kami bisa diminimalkan dalam bentuk kelompok kecil yang sifatnya nanti guru dengan lebih spesifik, lebih intens, tidak dalam grup yang besar di tim yang beberapa kelas, dan juga nanti ada semacam WA secara membantu dalam penyelenggaraan PJJ yang secara paralel, beberapa kelas gabung jadi satu. Nah, di sini grup dari WA grup contohnya itu yang bisa membuat atau bisa menjadikan alternatif kami. Terima kasih Pak. Oke, mungkin juga bisa mungkin alternatif pemecahan masalahnya antara lain mungkin tambahkan dengan apa ya, blended learning namanya, campuran ya. Ada luring dan nanti misalnya memungkinkan bisa juga ditambahkan dengan tatap muka mungkin yang seandainya nanti gugus tugas mengizinkan. Ya, saya kira itu bisa-bisa nanti kita bersama-sama untuk menyelesaikan, siapa tahu nanti ada beberapa hal yang sehingga optimalisasi pembelajaran jarak jauh ini bisa dioptimalkan. Berikutnya Pak, untuk itu mari Pak kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan perlu ditingkatkan untuk kegiatan yang baru Pak Teguh atau lakukan atau yang sudah kemarin ya sudah lakukan, yang sudah mantap Pak. Oke, berikutnya mungkin ada saran untuk pertemuan berikutnya Pak. Oke Pak, terima kasih. Sarannya paling untuk PJJ berikutnya ke depan ya dengan alasan untuk bisa mengefisienkan dan lebih mengefektifkan dalam bahwa, nah maka karena ini PJJ perlu sekali yang kuat dari pihak presenter terutama Pak atau Bapak Ibu Guru, sehingga untuk bandwidth atau ruang gerak sinyal di sana di internet sekolah lebih diperbesar Pak. Dan juga mungkin akan kalau misalkan dalam penyampaian materi-materi itu bisa Pak. Ini Pak, berikutnya Pak. Kira-kira kalau kita mengimplementasikan untuk supervisi ke semua guru di sekolah kita, memungkinkan tidak Pak? Ya, itu sangat memungkinkan Pak. Di mana kita, sekolah kita itu sudah punya aplikasi induk yang memang sudah resmi dari Microsoft
365 yang instalasi Microsoft Teams yang bisa digunakan untuk video conference. Di sana juga ada fasilitas bisa menautkan dengan beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ya. Oke, Pak Teguh. Ada semacam tetapi continue. Ya. Oke. Jadi ya. Bapak Ibu guru juga sudah bisa untuk menggunakan itu, walaupun belum secara dimaksimalkan itu. Oke. Terima kasih Pak Teguh atas wawancaranya hari ini dan beberapa ide-ide bagus. Dan untuk kedepannya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Ya, sekarang kita akan beralih ke Pak Fajar, ya. Halo, Pak Fajar, siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, suara bisa diterima, Pak? Ya, Pak. Bisa, oke. Pak Fajar Agung Pamuji mengajar PJOK, ya, Pak? Oke, berikutnya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kesan Pak Fajar setelah menyampaikan pelajaran ini, Pak? Saya rencanakan. Baik. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran, dan saya pembelajaran ada peningkatan meskipun belum sesuai harapan secara maksimal, Pak. Tapi yang dipandang adalah sisi positifnya dari peran serta para siswa meningkat meskipun belum semuanya, tapi bisa menjadi suatu semangat ke depannya, Pak. Jika bisa meningkat, berarti ke depannya juga bisa meningkat. Kemudian pesan yang lain adalah para siswa sedikit banyak mulai berani aktif meskipun belum secara maksimal menyalakan mikrofonnya dan masih belum ada yang berani atau percaya diri untuk menyalakan kameranya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, berikutnya Pak Fajar, coba ceritakan yang Pak Fajar rasakan yang sudah memuaskan dan yang dalam pembelajaran itu. Baik, yang menurut saya sudah terlaksana dengan baik kemarin, alhamdulillah jaringannya ketika pembelajaran kemarin cukup lancar sehingga materi media pembelajaran, video pembelajaran bisa tertampilkan secara baik sehingga para siswa bisa mungkin melihat atau mengamatinya secara maksimal, Pak. Jadi saya kira itu yang sudah kegiatan yang telah mantap. Kemudian yang belum adalah mungkin peran serta para siswa itu tadi masih belum maksimal, padahal sebenarnya meskipun pembelajaran jarak jauh, jika para siswa tentunya bersemangat, dirinya baik, kita itu bisa melaksanakan PJJ dengan maksimal. Misalnya tetap selalu menyalakan mikrofonnya dan selalu menyalakan kameranya, Pak. Oke, berikutnya nanti perkirakan dalam bentuk persentase, nggih, untuk ketercapaian kompetensi yang kira-kira Pak Fajar capai pada pembelajaran itu seberapa persen, Pak? Baik, Pak. Jadi kemarin materi yang diajarkan adalah tentang money. Nah, itu mengingat pembelajaran masih PJJ sehingga capaian kompetensinya pastinya menyesuaikan, sehingga kemarin yang ditugaskan atau yang dijelaskan kepada para siswa pastinya disesuaikan dengan keadaan kondisi yang ada, Pak. Jadi para siswa melaksanakan di rumah sehingga dari persentase pencapaian harusnya jika para siswa benar-benar melakukan dan mengikuti instruksi bisa mencapai 85%, Pak. Karena apa yang dijelaskan atau yang disampaikan sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan yang ada seperti
seperti kemarin ada tes untuk pelatihan pelincahan, itu bisa menggunakan botol aqua mineral, botol mineral bekas yang diisi air, dan hal-hal lain yang bisa dilakukan di rumah, Pak. Oke, berikutnya Pak, untuk kira-kira kesulitan apa yang terdapat pada siswa itu? Jadi, mengingat pembelajaran jarak jauh, jadi kesulitan yang dirasakan atau ditemukan oleh para siswa adalah contoh, kemudian pembenaran dari guru yang tidak ada, Pak. Jadi ketika misalnya pembelajaran tatap muka, para siswa mendapatkan contoh langsung dari guru, maupun ketika para siswa melakukan nanti mendapatkan evaluasi langsung dari gurunya. Tapi ketika pembelajaran jarak jauh tidak ada hal tersebut, Pak. Jadi mungkin para siswa sedikit banyak harus bisa secara mandiri untuk memahaminya, Pak. Karena mungkin guru hanya bisa memberikan penjelasan di awal ketika daring, namun ketika siswa melakukan, nah itu tidak ada yang mengevaluasi secara langsung. Seperti itu, Pak. Oke, berikutnya kalau untuk kesulitan Pak Fajar sendiri apa, Pak? Kesulitan dari saya tidak ada atau para siswa masih mungkin ragu-ragu atau malu-malu dalam mengikuti pembelajaran secara maksimal. Seperti kemarin ketika saya instruksikan untuk menyalakan kamera ketika melaksanakan pemanasan berupa senam kemarin, siswa masih belum percaya diri untuk berani menyalakan kameranya, Pak. Oke, ya. Berikutnya mungkin ada alternatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi, Pak. Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tadi adalah dengan lebih belajar lagi mengenai pengolahan kelas, yaitu metode atau model pembelajaran, terutama model atau metode pembelajaran secara daring, Pak. Sehingga para siswa untuk merasa nyaman untuk mereka berani dan percaya diri ketika selama pembelajaran berlangsung. Ya, oke. Berikutnya setelah kita amati, memang kemarin kita juga sama-sama mengamati pembelajaran. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan hal-hal yang telah mantap, antara lain kebetulan jaringan kita juga oke, kompetensi Pak Fajar sendiri dan tadi Pak Teguh juga oke, tetapi ada hal-hal tadi berkaitan dengan tingkat partisipasi yang kita katakan cukup rendah kalau kita bandingkan dengan sebelum tengah semester atau apalagi pada saat penilaian tengah semester, partisipasinya sampai 98,8. Dalam hal ini bersama-sama mari kita untuk tetap melakukan suatu peningkatan-peningkatan atau penyelesaian-penyelesaian kesulitan yang ada. Untuk itu kesiapan dari Pak Fajar dan Pak Teguh untuk bisa bersama-sama terus untuk melakukan peningkatan. Siap nggih Pak nggih? Oke, berikutnya mungkin ada saran dari Pak Fajar untuk pertemuan berikutnya. Baik, Pak, saran sedikit untuk pertemuan berikutnya bagi saya pribadi untuk senantiasa berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, yang mau tidak mau kita melaksanakan ini dengan tatap muka virtual. Kemudian juga tingkat pengawasan dari guru sangat susah untuk dilakukan, sehingga mau tidak mau guru harus berinovasi agar pembelajaran menarik. Kemudian dengan pembelajaran menarik, para siswa semangat untuk mengikuti, dan kemudian diharapkan para siswa berani dan percaya diri, Pak, dalam mengikuti pembelajaran. Oke, Pak Fajar, Pak Teguh, terima kasih atas waktunya dan
responnya di dalam wawancara ini. Moga-moga ada kebermanfaatan dan ada peningkatan untuk kita semua, khususnya di dalam proses pembelajaran. Amin. Pada Bu Ambar, Pak Mujiono, Pak Fajar, Pak Teguh, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.